Saudara, Partai Persatuan Pembangunan bertemu dengan Partai Bulan Bintang di kantor DPP P3 di Jakarta Pusat. Ketua DPP P3 Ahmad Baidowi menyebut pertemuan ini adalah ajang silaturahmi sebagai sesama partai dengan basis agama Islam. Selain silaturahmi, Baidowi menyatakan pertemuan juga akan membahas terkait dengan sistem pemilu terbuka dan tertutup. Soal koalisi, P3 menyebut membuka diri dengan semua partai politik. Secara informal dengan KIB kita sering melakukan komunikasi termasuk penjajakan P3 dengan partai-partai lainnya. Begitupun juga penjajakan komunikasi dari Pak anggota KIB dengan partai-partai lainnya juga dilakukan hal yang serupa. Tentu saling komunikasi satu sama lain itu saya kira bagus dan ini menunjukkan bahwa KIB itu masih seirama. Partai Amanat Nasional atau PAN membidik pemilih Gen Z dan milenial lewat serangkaian acara yang bertajuk Birukan Langit Indonesia Stage atau BLIS 2023. Dengan tema Bangga Produk Lokal, PAN ingin mewadahi pemilih Gen Z dan milenial menjelang pemilu 2024. Setelah sukses pada 2022, PAN kembali menggelar Festival Birukan Langit Indonesia Stage atau BLIS 2023 yang dilangsungkan di 14 kota. Roadshow pertama akan berlangsung di kota Sleman, Yogyakarta pada 29 April 2023. Kali ini PAN menggandeng musisi Denny Caknan sebagai bintang utama dan juga sejumlah artis baru yang kini masuk di PAN. Menurut Wakil Ketua Umum PAN, Putri Zulkifli Hasan, festival ini menjadi bukti konsistensi PAN dalam mendukung industri lokal lewat musisi yang membanggakan. Nanti tongsisnya boleh diturunin, kita kasih 3 kota nih. Mungkin aku menggait pemilih milenial, apa aja sih kegiatan PAN? Iya tadi paling kita masuk itu kan mengenalkan kalau politik itu asik gitu kan. Ketum juga kan pesannya seperti itu. Politik itu harus kita semua senang, harus kita semua riang gembira. Salah satunya dengan musik, dengan fashion, dengan kuliner. Jadi kita sambil ambiar bareng, happy bareng, tapi kita juga mendukung tadi musisi lokal, produk-produk lokal supaya Indonesia ini nggak ketinggalan sama negara-negara lain. Saudara, sekelompok masyarakat yang tergabung dalam Rembuk Rakyat Priangan Timur mendeklarasikan dukungannya untuk Prabowo Subianto bersanding dengan Ganjar Pranowo di Pemilu Presiden 2024. Warga yang mengaku berasal dari Tasikmalaya, Garut, Banjar, dan Ciamis berkumpul di gedung Somantri di kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Mereka mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo dan Ganjar untuk bersatu di Pemilu Presiden 2024 mendatang. Mereka menilai Prabowo sebagai negarawan terbaik. Begitu juga Ganjar Pranowo dianggap memiliki integritas yang sama baiknya. Yang terhormat, Kita ingin semua bersatu mendukung Prabowo dan Ganjar Pranowo ini bersatu. Jadi tidak ada unsur apapun, tapi ini proses dukungan murni militansi Prabowo dan Ganjar untuk beliau bisa bersatu di pemilihan pemilu 2024 nanti. Sementara Wakil Ketua Dewan Pembina di Partai Gerindra, Hasim Joyo Hadikusumo mengatakan untuk calon Wakil Presiden pendamping Prabowo Subianto terbuka bagi siapapun, termasuk Gubernur Jawa Tengah saat ini, Ganjar Pranowo. Menurut Hasim, meski elektabilitas Ganjar tinggi, jika dipasangkan dengan Prabowo, Ganjar lebih tepat menjadi Wakil Presiden. Ya, saya kira terbuka kalau Pak Ganjar mau ikut Pak Prabowo dengan catatan ya Pak Prabowo calon presiden. Ya, saya kira sudah tidak mungkin lah kalau Pak Prabowo calon wakil presiden. Pak Prabowo jauh lebih senior, ya 15 tahun lebih tua, pengalamannya berbeda kan, ya. So saya kira kalau Pak Ganjar mau ikut, mau diduetkan atau diduokan dengan Pak Prabowo, ya saya kira kami terbuka untuk itu. Pak Prabowo terbuka ya sebagai calon wakil presiden. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno kembali mendapat dukungan untuk maju sebagai calon presiden dalam Pilpres 2024 mendatang. Kali ini terjadi saat mengunjungi Pondok Pesantren Nurul Amanah di Jakarta Selatan untuk peringatan Harlah ke-50 Partai Persatuan Pembangunan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teriakan Sandiaga Presiden ini langsung disambut sorak-sorai para santri usai Sandiaga Uno memberikan sambutan di Ponpes Nurul Alam pada Minggu sore. Para santri dan pengurus Ponpes yang merupakan kader Partai Persatuan Pembangunan atau P3 mendukung dan mendoakan Sandiaga Uno untuk maju di pemilihan presiden 2024. Sandi sendiri menganggap dukungan para santri ini sebagai bentuk apresiasi, namun ia akan tetap patuh pada keputusan partai. Sementara Wakil Ketua Umum P3, Rusli Effendi menyebut Sandi memenuhi kriteria untuk menjadi calon presiden P3 dan dinilai sebagai menteri yang berprestasi. Ya, sekali lagi memang ini aspirasi yang akan disampaikan kepada para pimpinan, termasuk juga pimpinan partai-partai politik yang nanti akan menentukan. Kita tidak boleh mengambil ruang yang bukan menjadi wewenang kita. Ini adalah wewenang partai politik yang nanti akan konsolidasi dan membangun koalisi. Pak Sandi salah satu menteri berprestasi, ya masih muda, milenial, punya konsep masa depan, dan beliau berprestasi menteri pariwisata dan ekonomi kreatif. Ini memang justru Indonesia butuh.